Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Jaul Haq, mahasiswa SDIT Raden Wijaya Prodi PAI. Di sini saya akan menerangkan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen yang membangunnya. Adapun penjabaran prinsip-prinsip ialah sebagai berikut. Prinsip yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan, mengusahakan agar semua kegiatan kurikulum terarah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun keahlian yang harus dicapai atau keahlian yang harus dirubah. Yang pertama, keahlian kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotorik. Menumbuhkan perubahan tingkah laku peserta didik yang mencakup tiga aspek tersebut dan bertalian dengan aspek-aspek yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya, prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi agar bisa selaras dengan perkembangan zaman, memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman, relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, relevan dengan kebutuhan karakteristik masyarakat. Yang selanjutnya, prinsip integritas. Prinsip integritas menekankan bahwa kurikulum dirancang untuk mampu membentuk manusia yang utuh, pribadi yang integrat, dan mampu menyelaraskan diri di lingkungan sekitarnya. Adapun keterampilan-keterampilan yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama, keterampilan mengenal diri sendiri. Yang kedua, keterampilan berpikir rasional. Yang ketiga, keterampilan sosial. Yang keempat, keterampilan akademik. Yang kelima, keterampilan vokasional. Prinsip efisiensi, apa yang telah dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang harus kita perhatikan, kita harus mengelola dana, waktu, ataupun tenaga. Yang selanjutnya, prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus. Yang dimaksud tidak terputus-putus, adapun jenjang pendidikan mulai dari SD, kita bekali untuk menuju jenjang selanjutnya, yaitu SMP kita bekali menuju jenjang pendidikan yang selanjutnya, SMA kita bekali menuju, adapun yang berkuliah, adapun yang bekerja, kita bekali mereka dengan pendidikan yang selaras untuk masa depannya nanti. Yang terakhir, prinsip fleksibilitas, bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luwes, sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada, tidak terprediksi saat kurikulum dirancang. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika kita merancang sebuah pembelajaran, kita akan menggunakan media proyektor lah katakanlah. Pada saat hari H terjadi sebuah pemadaman listrik. Ketika kita menerapkan prinsip fleksibilitas, maka kita akan menggantikan media, entah itu papan tulis ataupun buku tulis ataupun sebagainya, agar pembelajaran terus berlanjut. Ketika kita tidak menerapkan prinsip fleksibilitas, memungkinkan bahwa pembelajaran tidak berlanjut dan mengacu hanya untuk menggunakan proyektor saja. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.